Fungsi logika terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada fungsi if, digunakan pada Excel untuk menentukan hasil berdasarkan satu kondisi yang diuji dengan dua keluaran, hasil jika kondisi benar dan hasil jika kondisi salah. Yang kedua, fungsi if and adalah fungsi Excel yang menghasilkan nilai tertentu jika semua kondisi yang diuji melalui n bernilai benar dan menghasilkan nilai lain jika salah satu kondisi tidak terpenuhi. Yang ketiga, fungsi if or adalah fungsi Excel yang memberikan hasil tertentu apabila salah satu dari beberapa kondisi or bernilai benar dan memberikan hasil alternatif jika seluruh kondisi bernilai salah. Dan yang keempat, fungsi if not adalah fungsi Excel yang menentukan hasil berdasarkan kebalikan dari suatu kondisi. Hasil diberikan jika kondisi yang diuji bernilai salah dan hasil lainnya diberikan jika kondisi bernilai benar. Oke, langsung aja kita lanjut. Gimana cara kita menentukan nilai if pada Excel? Jadi di sini sudah terdapat data. Gimana sih kita mencari nilai kriteria 1 fungsi if? Sebelum itu, mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai rata-rata memenuhi standar KKM, yaitu lebih dari sama dengan 80, dan mahasiswa dinyatakan tidak lulus jika nilai rata-rata tidak memenuhi standar KKM, yaitu kurang dari sama dengan 80. Oke, jadi kita langsung aja menentukan nilai if pada hasil kriteria 1. Klik sama dengan, ketik if, langsung aja kita pencet sel dari nilai rata-rata F6 lebih besar sama dengan 80. Titik koma, tanda kutip 2, lulus, ketik 2, titik koma, ketik 2, tidak lulus. Tutup kurung, enter. Terus kita langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, jadi jika nilai lebih dari 80 lulus dan jika kurang dari 80 tidak lulus. Selanjutnya ada definisi fungsi logika. Fungsi if and adalah fungsi Excel yang menghasilkan nilai tertentu jika semua kondisi yang diuji melalui n bernilai benar dan menghasilkan nilai lain jika salah satu kondisi tidak terpenuhi. Oke, fungsi logika selanjutnya adalah fungsi if and. Keterangan, mahasiswa dinyatakan lulus jika semua nilai matematika, bahasa Inggris, ekonomi lebih dari sama dengan 80, dan mahasiswa dinyatakan tidak lulus jika semua nilai matematika, bahasa Inggris, ekonomi kurang dari sama dengan 80. Oke, kita klik kolom hasil kriteria 2, fungsi if and. Kolom pertama kita klik. Kita masukin rumusnya sama dengan if buka kurung and buka kurung, klik nilai matematika, klik lebih dari sama dengan 80, titik koma, klik nilai bahasa Inggris, klik lebih dari sama dengan 80, titik koma, klik nilai ekonomi, klik lebih dari sama dengan 80, tutup kurung, titik koma, tanda petik, lulus.
tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak lulus. Tanda petik, tutup kurung, enter. Klik pojok kanan bawah, seret, tekan ke bawah, lepaskan. Jadi, mahasiswa yang dinyatakan lulus jika semua nilai matematika dan bahasa Inggris ekonomi lebih dari sama dengan 80 adalah Putri. Selebihnya seperti Leni, Cahya, Siva, Naila tidak lulus. Saya akan menjelaskan tentang if-or. If-or adalah fungsi Excel yang memberikan hasil tertentu apabila salah satu dari beberapa kondisi OR bernilai benar dan memberikan alternatif jika seluruh kondisi bernilai salah. Jadi di sini ada soal mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai matematika, bahasa Inggris, ekonomi di atas 80 dan mahasiswa dinyatakan tidak lulus jika salah satu nilai matematika, bahasa Inggris, ekonomi di bawah 80. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus if or. Langsung aja, sama dengan if buka kurung or buka kurung C6 lebih besar sama dengan 80 titik koma D6 lebih besar sama dengan 80 titik koma E6 lebih besar sama dengan 80 tutup kurung titik koma tanda kutip lulus tanda kutip titik koma tanda kutip tidak lulus tanda kutip tutup kurung. Langsung saja kita enter dan langsung kita ke bawahin dan jadi semuanya itu lulus. Ini semuanya itu lulus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi if not. Fungsi if not adalah fungsi Excel yang menentukan hasil berdasarkan kebalikan dari suatu kondisi. Hasil diberikan jika kondisi yang diuji bernilai salah, dan hasil lainnya diberikan jika kondisi bernilai benar. Berikut cara untuk membuat fungsi if not, sama dengan if buka kurung not buka kurung lagi, klik matematika, kurang dari, klik bahasa Inggris, kurang dari, lalu klik ekonomi, tutup kurung, titik koma, benar, titik koma, salah, lalu tutup kurung. Selanjutnya di drag ke bawah, hasilnya benar semua. Selanjutnya saya akan membuat screenshot sama dengan rank, buka kurung, kita lihat rata-ratanya, klik titik koma, lalu drag ke bawah, Fn F4
titik koma 0, lalu tutup kurung, enter. Tinggal di drag ke bawah saja. Selanjutnya saya akan membuat jumlah lulus dan tidak lulus. Caranya adalah sama dengan count if buka kurung. Ini fungsi if ini di drag ke bawah, lalu fn f4 lulus dan tutup kurung. Ini caranya tinggal di ganti angkanya, hurufnya untuk mempercepat pekerjaan. Ini sama saja caranya. Count if buka kurung, drag ke bawah, lalu fn f4 tidak titik koma tidak lulus, enter. Untuk mempercepat pekerjaan, kita copy. Sudah selesai. Tadi kita sudah membuat if not, peringkat, dan juga jumlah lulus dan tidak lulus. Definisi grafik. Grafik adalah lukisan yang tersusun atau gambar atau garis. Fungsi grafik pada Excel adalah fitur yang digunakan untuk menampilkan data dalam visual seperti diagram batang, garis, lingkaran, area, dan lainnya. Grafik membantu pengguna memahami pola data, membandingkan nilai, melihat tren, dan menyesuaikan informasi secara lebih jelas dan menarik. Selanjutnya, ada fungsi grafik. Fungsi grafik adalah fitur yang digunakan untuk mengubah data angka menjadi tampilan visual berupa diagram, sehingga informasi dapat dibaca, dibandingkan, dianalisis dengan lebih mudah. Oke, di sini kita akan membuat grafik di Excel. Nah, pertama-tama kita siapin datanya. Pastikan data yang ingin ditampilkan dalam grafik sudah tersusun rapi ya, kayak gini, dalam bentuk tabel. Biasanya terdiri dari kolom kategori. Misalnya, ada jenis kelamin, ada jumlah, ada total. Terus yang kedua, blok data yang akan dibuat grafik. Nah, habis itu, seluruh data yang akan dimasukkan ke dalam grafik, termasuk judulnya. Habis itu, kita buka menu Insert. Nah, di sini ada banyak pilihan jenis grafik yang diinginkan, seperti ada column card, bisa dibilang grafik batang, dan ada line card, ada P card, atau grafik lingkaran, dan jenis lainnya sesuai kebutuhan. Nah, di sini aku milihnya ke column card atau grafik batang.
Nah, kita bebas pilih ya di sini. Nah, habis itu sesuaikan grafik. Ketika grafik muncul, kalian dapat menyesuaikannya seperti mengubah judul grafik. Aku di sini akan merubah judul grafiknya. Jumlah total. Nah, habis itu kalian juga bisa mengganti warnanya. Kalau aku warnanya kayak gini aja. Habis itu kalian juga bisa mengubah label data dan mengubah posisi. Nah, habis itu yang kanan kita simpan atau tempatkan grafik dan posisi yang diinginkan dalam lembar kerja, atau simpankan Excel ketika sudah selesai. Ini aku sudah mengatur yang grafik yang tadi. Nah, kalau kayak gini sudah selesai ya teman-teman.